Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afiat. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang Asmaul Husna, materi akidah untuk kelas 4. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa bersama dan mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat dan soleh-soleha, Asmaul Husna pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah Al-Ghaffar, yang artinya Allah Maha Pengampun. Anak-anakku, dengan nama dan sifat Allah Al-Ghaffar, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah menampakkan kemuliaan dan menyembunyikan kehinaan. Allah menampakkan kemuliaan dengan memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Dan menyembunyikan kehinaan, Allah menghapus semua dosa dan salah-salah kita. Karena apa? Karena setiap kita memang tempatnya salah dan lupa. Sehingga kita ini memiliki potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita bersyukur karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat Al-Ghaffar. Bayangkan jika Allah tidak memiliki sifat Al-Ghaffar, maka kehidupan kita akan diliputi oleh kehinaan. Meskipun demikian, jangan kemudian kita meremehkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Melainkan kita harus bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah sekecil apapun dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, dengan mempelajari nama Allah Al-Ghaffar, kita berusaha meneladaninya. Ya, kita berusaha untuk menirunya dari sifat Al-Ghaffar, yaitu belajar untuk memaafkan setiap kesalahan yang telah orang lain lakukan kepada kita. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu meneladani sifat Al-Ghaffar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Anak-anakku yang hebat, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar artinya Allah Maha Perkasa. Dengan nama dan sifat Allah Al-Qahhar ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah tempat tunduknya semua hamba-hambanya, termasuk penguasa yang ada di muka bumi ini. Ya, karena Allah adalah Maha Perkasa. Kita perhatikan kisah penguasa. Ya, ada Fir'aun yang telah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Allah berikan kekuasaan yang luar biasa. Ketika dia tidak mengakui kehambaannya di hadapan Allah, dia justru mengaku dirinya sebagai Tuhan. Al-Kisah, lihat kehidupan dan nasib Fir'aun yang berakhir dengan amat tragis. Karena sesungguhnya setiap kekuasaan yang ada pada diri manusia itu anugerah, amanah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu, anakku, kita harus selalu rendah hati. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sepandai apapun, sepintar apapun, secerdas apapun kemampuan kita, kita tidak pantas membanggakan diri di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan merendahkan hati kita adalah suatu perilaku yang terpuji dengan menyadari bahwa Allah Al-Qahhar. Dan yang terakhir, kalau kita memiliki kekuasaan, maka manfaatkanlah kekuasaan itu untuk hal-hal yang berguna, memberi manfaat yang banyak, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Insya Allah, kekuasaan yang Allah berikan akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mengantarkan kalian pada puncak kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada Asmaul Husna yang ketiga. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Asmaul Husna yang ketiga adalah Ar-Razzaq. Ma ma'nahu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya maha pemberi rezeki. Masya Allah, dengan nama dan sifat Allah Ar-Razzaq, Allah telah memberikan rezekinya kepada kita. Tidak hanya itu, Allah sudah siapkan sarana dan cara, sarana mendapatkannya dan cara memanfaatkannya. Begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai zat yang memberikan rezeki kepada kita. Dan semua yang ada pada kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita belajar untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah sangatlah banyak. Mata kita bisa melihat sesuatu yang indah, bukan karena pemandangannya yang indah, melainkan mata kita yang dibuat begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan kebanyakan kita mengingkari nikmat yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Na'udzubillahi min dzalik. Dan anak-anakku yang hebat, dari nikmat yang Allah berikan, bisa kita belajar dengan sifat Ar-Razzaq yang Allah telah tunjukkan pada kita. Kita manfaatkan untuk bersedekah, karena bersedekah adalah bagian perkara yang disunahkan. Kemudian bisa kita juga manfaatkan untuk berzakat, dan berzakat adalah perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, oleh karena itu, marilah dengan rezeki yang Allah berikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syukur alhamdulillah, kita bisa bersedekah dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah Maha Membuka. Anak-anakku, dengan nama dan sifat Allah Al-Fattah, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah pembuka pintu hati. Anak-anakku, tidak semua orang bisa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pintu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang dari lahir sampai ia meninggalkan dunia, dia belum mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita menyadari dengan sifat Allah Al-Fattah, Allah lah yang membuka pintu hati setiap hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, Allah lah pembuka pintu rezeki.
Ya, ada sebagian di antara kita sudah bekerja keras siang dan malam, namun rezekinya terasa belum pernah cukup untuk ia nikmati. Jangan lupa, Allah lah Al-Fattah, Allah lah Ar-Razzaq, dan Allah lah yang akan membukakan pintu rezeki kita. Kemudian yang ketiga, Allah pembuka pintu ilmu. Ya, ada anak yang belajar mati-matian, tapi tidak paham-paham dengan apa yang dipelajarinya. Ingatlah, Allah lah Al-Fattah, Allah lah pembuka pintu ilmu. Makanya kita diajarkan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada lagi, Allahumma faqqihna fid din wa'allimna ta'wil, dan lain sebagainya. Karena Allah lah pembuka pintu ilmu, dan Allah lah yang akan berikan kepahaman kepada kita dari apa yang kita pelajari. Jika Allah berkehendak, sebentar kita belajar, maka Allah akan pahamkan kita waktu itu juga. Dan yang terakhir, Allah itu adalah pintu solusi dari segala persoalan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Anak-anakku, setiap kita punya masalah. Dan masalah kita yang mampu menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu mengadu, berdoa, memohon kepada Allah agar Allah selesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan cara Allah yang begitu mulia dan bernilai pahala tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita memohon pada Allah Al-Fattah agar dimudahkan segala urusan kita. Insya Allah. Subhanallah bihamdi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita telah di ujung pertemuan. Tentunya Ustaz ucapkan terima kasih banyak ya atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita bersyukur bersama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian menjadi anak yang dimuliakan, menjadi anak yang rajin beribadah, dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.